Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Siapa? Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom untuk melanjutkan kelas klasikal kita di IDN untuk tema ke-9. Tema ke-9 yaitu tentang belajar efektif baik di rumah maupun di sekolahan. Kak Sinyo izin share screen dulu ya. Izin share screen. Oke. Baik. Ya, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, beserta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Oke, kita masuk ke tema 9 yaitu belajar efektif, yaitu bagaimana sih kita supaya belajar di rumah maupun di sekolahan agar efektif. Efektif itu tepat sasaran gitu ya. Sesuai dengan yang akan kita tuju, seperti itu namanya efektif. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami, yaitu ada latar belakang dari luar, yaitu pengaruh dari luar atau lingkungan, dan dari dalam nanti, dan serta metode-metode yang digunakan dalam metode dan teknik dalam belajar. Karena metode dan teknik ini banyak sekali, mungkin nggak dibahas semua. Nah, yang pertama tentunya masalah belajar ini tergantung dari niat ya. Karena memang niat ini pengaruhnya luar biasa sekali. Kasihnya nggak tahu niat teman-teman belajar di IDN seperti apa, apakah karena terpaksa, apakah karena keinginan sendiri, itu nanti pengaruhnya luar biasa. Makanya kasihnya memang menekankan yang pertama itu tergantung dari niat teman-teman. Seperti itu, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, kalau secara agama ada salah satu ungkapan yang terkenal ya dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa beliau mengatakan bahwa tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niat. Karena memang niat ini sering berubah-ubah ya. Makanya beliau sampai mengatakan seperti ini, berat ya untuk istilahnya mengistiqomahkan, meluruskan niat itu susah itu. Dan itu menjadi salah satu hal yang utama di dalam belajar juga. Kalau misalkan teman-teman niatnya ke IDN ini untuk belajar memang keinginan dirinya sendiri, tentunya akan semangat ya, semangatnya akan luar biasa. Jadi ini yang perlu dievaluasi, apakah teman-teman belajar karena keinginan sendiri atau karena orang tua atau kenapa. Ini sangat penting sekali. Nah, Kak Sinyo tentunya nanti nggak sempat satu persatu menanyakan ya. Nanti bisa dibicarakan dengan Ustazah Rizka, BK di IDN Hawa juga bisa, atau kalau bagi Iwan ada di Ustadz Khairul, Ustadz Yusma, dan sebagainya. Nah, setelah niat tentunya berhubungan dengan kondisi tubuh. Jadi kalau kondisi tubuh kita tidak nyaman, sedang sakit dan sebagainya, tentunya nggak ini ya apa, juga akan mempengaruhi kemampuan kita untuk efektif belajar seperti itu. Jadi setelah niat tentunya berhubungan dengan kondisi tubuh. Nah, kondisi tubuh ini tentunya kalau kita mau belajar ya kondisi tubuhnya baik-baik saja ya. Makanya Kak Sinyo minta teman-teman kalau makan makanan yang sehat, yang higienis, ya menjaga kondisi tubuh, istirahat yang cukup, misalkan seperti itu. Istirahat cukup itu
bukan berarti istirahatnya banyak ya, tapi berkualitas. Misalnya contohnya menjelang zuhur, kita mungkin tidurnya cukup 5 sampai 10 menit itu sudah cukup. Karena tidurnya tergantung tidur kita berkualitas atau tidak. Teman-teman tidur mulai dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, kalau tidurnya tidak berkualitas ya tubuh juga nggak akan nyaman gitu. Itu jadi makanan, asupan gizi, kemudian gerakan kita olahraga itu penting. Jadi sebelum teman-teman belajar sebaiknya olahraganya nggak harus yang olahraganya tidak harus yang berat ya. Cukup misalkan meregangkan otot itu atau apa pokoknya peregangan gitu lah, peregangan. Mungkin kalau di IDN itu ya bisa naik turun tangga, itu juga bisa ya. Naik turun tangga teratur itu bisa juga merupakan olahraga ringan seperti itu. Itu yang kedua. Jadi setelah niat kita ada kondisi tubuh. Ya, kondisi tubuh kita juga kalau bisa yang nyaman. Oke. Nah, selanjutnya suasana. Nah, ini yang penting juga ya, bahwa suasana ini harus dibangun mestinya. Nah, kalau di rumah ya mungkin kita bisa membangun suasana yang tenang, yang nyaman, kemudian tempatnya dibuat sedemikian rupa itu bisa. Tetapi untuk di sekolah ini yang mungkin agak susah ya. Makanya memang kalau guru yang paham tentunya dia akan membangun suasana kelasnya dulu sebelum mengajar atau mendidik anak-anaknya. Jadi suasananya itu dibuat yang nyaman. Nah, tetapi itu juga perlu dibantu oleh teman-teman. Misalnya teman-teman kalau berisik terus ya nanti akan berpengaruh di suasana yang sedang dibangun tadi. Itulah kenapa memang harus saling mengingatkan ya, suasana ini lumayan penting ya, cukup penting di kita belajarnya supaya efektif. Oke. Nah, selanjutnya setelah suasana, nah ini ada tipe kelompok anak yang kalau belajar itu lebih suka menyendiri dan berkelompok. Tetapi secara keseluruhan itu memang yang paling efektif berkelompok ya. Berkelompok itu study club gitu. Jadi kelompoknya nggak usah terlalu banyak karena untuk berdiskusi dan sebagainya. Tapi ada yang memang dia tipe penyendiri, tetapi secara umum sebagian besar manusia itu kalau berkelompok lebih efektif, lebih efektif. Ini suasana juga ya, suasana. Tapi ada anak yang dia itu kalau berisik atau ada orang lain malah nggak bisa belajar itu ada. Tapi jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak ya. Secara umum seperti itu. Jadi kalau berkelompok nanti kita biasanya bisa fokus karena oh dia belajar, aku belajar, nah seperti itu. Kalau sendiri kan nanti ngalamun, pengen nonton drama Korea, pengen nonton ini ya seperti itu karena nggak ada teman, nggak ada pesaingnya seperti itu. Nah, yang terakhir dari luar itu, maksudnya dari suasana tadi ya, yang berhubungan dengan luar, bukan berhubungan dengan metode atau teknik, itu yang paling penting adalah memahami ya. Jadi tujuan belajar itu bukan menghafal, tapi memahami, memahami pola, memahami alur, memahami petanya seperti apa. Karena kalau hafalan nanti ini ya sekarang sudah banyak gadget, misalkan kayak kalkulator dan sebagainya akan membantu. Tapi kalau memahami ini nggak sembarang orang bisa memahami. Itulah kenapa kalau kita belajar sama orang-orang asing dia ngomongnya do you understand gitu ya, bukan do you know atau do you see gitu, tapi do you understand, memahami setiap belajar itu kita memahami atau tidak. Nah ini yang paling penting ya dari tadi setelah niat dan sebagainya, memahami ini termasuk yang penting dari bagian yang di luar tadi. Jadi tujuannya memang untuk memahami, bukan untuk menghafal dan sebagainya. Nah, hal-hal yang tadi di luar tadi itu perlu didukung ya, didukung oleh
metode dan teknik. Jadi tadi suasana belajar, kemudian tujuan kita memahami itu perlu didukung oleh metode dan teknik. Tadi ke landasan-landasan utama, landasan-landasan dasarnya. Nah, metode dan teknik ini berhubungan dengan, kalau teman-teman masih ingat dengan tema keberapa, kalau nggak salah kelima ya, tentang potensi kecerdasan. Nah, metode dan teknik ini nanti bisa bermacam-macam, dari teman-teman bisa berbeda. Karena memang potensi kecerdasannya berbeda-beda. Nah, yang Kak Sinyo sampaikan di metode dan teknik ini mungkin tidak semua ya, tidak mengcover semua teman-teman yang ada yang hadir di sini, tetapi minimal nanti ada titik cerah atau insight yang ternyata aku kayaknya tipenya yang ini nih, metodenya atau teknik belajarnya. Nah, apa saja metode dan tekniknya? Ada macam-macam ya. Misalnya teman-teman kalau dalam belajar bisa menggunakan cara dengan menyingkat, ya, bukan menyingkatnya. Maksudnya di sini belajarnya itu uh, pendek, tapi frekuensinya teratur seperti itu. Nanti kalau singkatan ada sendiri. Jadi belajarnya itu nggak terlalu lama, tapi frekuensinya teratur gitu. Itu lebih nancep di otak daripada teman-teman belajar dengan cara kebut semalam. Nah, kebanyakan orang Indonesia, anak-anak Indonesia kalau belajar sistem kebut semalam ya, SKS. Jadi besok ujian baru belajar, nah seperti itu. Nah, semestinya sih mending teman-teman misalnya kalau mau belajar nggak cuma mungkin juga cukup 20-30 menit tapi teratur gitu. 20-30 menit, nanti berhenti dulu, peregangan, belajar lagi lah seperti itu. Jadi singkat, padat tapi teratur frekuensinya terus menerus gitu. Jangan ditumpuk, kalau ditumpuk nanti otak ini semacam apa ya, kram, bukan kram. Jadi kram otak itu bukan berarti otaknya kram, tidak. Jadi kayak semacam dia jadi stuck gitu. Karena terlalu banyak yang dipelajari. Oke. Nah, jadi ini berkaitan dengan waktu. Jadi teman-teman kalau belajar sebaiknya frekuensinya pendek tetapi teratur. Itu akan lebih mudah menancap di otak. Nah, seperti sholat ya, seperti itu. Nah, cara yang lain ada yang metode rangkuman. Nah, ini mungkin cocok bagi teman-teman yang dia kalau disuruh belajar langsung itu susah ya. Jadi dia membuat rangkuman gitu. Jadi kalau pas ada gurunya menjelaskan atau ketika membaca buku dia harus membuat semacam rangkuman atau resume dengan bahasa dia sendiri seperti itu biasanya. Nah, ini ada beberapa anak yang memang mudah dengan tipe seperti ini. Oke, nah ini ada step ya, step untuk membuat ringkasan bisa dibaca ya. Jadi dipahami, kemudian nanti ditulis dengan bahasa sendiri, itu akan menggigit di otak kita, mudah dipahami seperti itu. Kemudian ada model singkatan. Nah, tadi Kak Sinyo bilang singkat tadi ya. Singkatan ini teman-teman masih ingat dulu ketika kita masih SD ada Mijiku Hibinio, itu contoh tipe belajar yang dengan model disingkat-singkat. Minta maaf ya Kak Sinyo kata. Jadi kita belajar modelnya itu dengan membuat singkatan-singkatan. Sehingga kita nanti mudah menghafal. Nah, monggo terserah teman-teman sukanya dengan disingkat seperti apa gitu. Jadi kalau kita menghafal warna pelangi kan susah ya, kalau merah, jingga, kuning, hijau, biru susah. Nah, ini ketika disingkat dengan Mijiku Hibinio, kita mudah menangkap di otak kita. Seperti itu. Ini model singkatan. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang modelnya itu ditulis beda dengan resume tadi ya. Kalau meresum itu membuat ringkasan. Nah, kalau ini tuh modelnya tulis. Jadi ketika gurunya menerangkan, dia ditulis tuh. Ditulis, kasihnya dulu model seperti ini juga ya. Jadi ketika si ustadzah atau ustadznya menerangkan, kasihnya tulis. Nah, nanti sampai di rumah dibaca lagi. Atau ada anak yang dia itu kalau belajar itu diucapkan. Misalnya pada suatu ketika gitu dia harus mengucapkan gitu, ada yang model seperti ini. Nah, ini tipe yang
untuk anak-anak tertentu yang dia suka sambil ditulis atau diucapkan. Nah, ada anak yang metode belajarnya itu mudah kalau sambil praktik. Nah, ini kemungkinan yang di IDN seperti ini ya. Kalau diterangkan mungkin pusing gitu. Go to ini dan sebagainya. Tapi kalau praktik langsung, oh ini baca dipraktikkan itu ada yang model anak dia mudah memahami dengan banyak praktik. Ya, salah satunya di sini kalau yang hadir dari Tahfiz itu ya dia praktik ya jelas ya. Model praktik gitu. Nah, ada juga yang tipenya itu modelnya dia mengajarkan ke orang lain ya dengan bahasa dia sendiri. Misalnya tadi dijelaskan oleh Ustazah Rizka atau Ustazah Vero tentang Laravel misalkan. Jelaskan kemudian coba aku ngajarkan ke temanku gitu atau ke tetangga ya. Laravel itu ini loh ini. Maksudnya ini. Nah, itu sebetulnya dia menanamkan di otaknya dengan cara mengajarkan. Nah, itu nanti juga akan mudah diingat, mudah dipahami. Jadi ini metode atau teknik cara belajar yang efektif ya, selain hal-hal di atas tadi. Oke, kita masuk ke tanya jawab. Silakan kalau mau ada yang bertanya bisa japri atau lewat umum ya. Kak Sinyo lihat yang di Ikhwan dulu, apakah ada yang bertanya? Ikhwan sebentar, ini sekaligus ini ya presensinya. Ya ini di Ikhwan ada pertanyaan. Kak, bagaimana mengelola mood untuk bisa fokus belajar? Ya tadi kalau mood itu berhubungan dengan tadi ya, niat, kemudian suasana yang tadi Kak Senyo bahas di awal-awal tadi. Memang itu sangat berpengaruh ya. Jadi yang namanya mood itu apa semacam apa feel dari kita kadang naik turun gitu. Nah, memang untuk menjaga ini perlu beberapa teknik ya. Contohnya misalnya kalau kita pas moodnya jatuh, ya kita kadang perlu bantuan atau nasihat. Atau kalau teman-teman pernah mendengar ada namanya motivator. Nah, itu gunanya untuk mencharge mood kita. Seperti itu. Atau misalnya melihat teman kita yang sama-sama sudah mengerjakan tugas Android, misalkan Android 5, dia sudah bisa. Nah, kita jadi terpacu, itu ada model anak yang terpacu seperti itu. Teman-teman masih ingat di kecerdasan, nah seperti itu ya. Jadi untuk membangun mood itu kita harus mengenali diri kita. Ternyata, oh kalau saya ini tipe belajarnya, ternyata kalau melihat orang lain berhasil, saya jadi semangat nih. Nah, maka cari partner ya, sparring partner untuk bersaing seperti itu. Itu untuk membangun mood seperti. Jadi untuk menjaga mood tergantung dari tipe kita belajarnya seperti apa. Tadi dia ada awali juga dengan niat, suasana dan sebagainya ya. Kalau misalkan moodnya model belajarnya kelompok ya sebaiknya memang berkelompok, jangan menyendiri ya. Seperti itu. Ini sebelum Kak Sinyo jawab, ada yang bertanya juga. Kak Sinyo kasih tautan untuk presensi ya. Kak Sinyo kasih tautan presensinya. Jangan lupa diisi. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Titik-Titik. Kak, cara tahu kita tipe yang mana bagaimana ya? Ini maksudnya tipe apa? Tipe kecerdasan atau apa? Kalau tipe kecerdasan nanti kakak bisa lihat di Kak Sinyo lupa di apa? Di tema berapa ya? Tema 5 kalau nggak salah. Atau ya tema 5 atau tema 6. Di situ kakak harus paham dulu tipenya, tipe yang model belajar seperti apa. Apakah visual, apakah auditori, atau kinestetik, lompat-lompat. Nah itu tipe masing-masing anak berbeda. Nah nanti disesuaikan dengan tadi cara metode belajar kita. Misalnya kakak tipe auditori, jadi tipe mendengar. Nah otomatis tipe belajarnya nanti dibaca, diucapkan. Tidak tadi pagi Kak Rizka ternyata mandi nggak cuci muka misalkan, nah seperti itu ya. Itu nanti akan mudah teringat seperti itu. Untuk tipenya, tipe kecerdasannya bisa dilihat di tema sebelumnya. Nah baru menyesuaikan dengan tadi tipe atau metode belajarnya.
Gitu ya Kak titik-titik karena nggak mau disebutkan namanya. Pertanyaan yang ketiga dari Ahwat ya, gimana cara fokus belajar di samping anak yang annoying dan berisik karena aku tipe belajar yang hening. Ya, ya minta izin sama ustadzahnya. Nah, ustadzah saya tipe belajar yang modelnya agak agak hening nih, nggak bisa berisik. Maka ya nanti si teman tadi diperingatkan atau kakak cari tempat yang lain yang hening gitu ya, yang berisik. Jadi ini harus dikomunikasikan kalau di sekolahan. Kalau di rumah tentunya bisa nggak jadi masalah ya. Tapi kalau di sekolahan kak titik-titik, kak titik-titik itu bisa dikomunikasikan dengan ustadz atau ustadzanya untuk dibicarakan tipenya. Nah mestinya nanti ustadzah itu bisa mengenali pola tipe si anak seperti itu ya. Jadi misalkan ada yang minta maaf, dia berisik, dia diberitahu, minta maaf, Kak jangan berisik karena nanti temennya ada yang nggak bisa belajar seperti itu. Atau bisa disendirikan, nanti kita kadang-kadang ke sana seperti itu bisa. Jadi dia belajarnya di luar. Karena kan kalau di IDN ini kan tempatnya bisa bermacam-macam ya, di mana-mana bisa. Nah itu nanti bisa dibicarakan dengan Ustadz, Ustadzah atau gurunya. Seperti itu ya, Kak titik titik. Baik, ada pertanyaan yang lain? Iya. Pertanyaan keempat, Kak kita punya teman yang nggak bisa diem dan susah dikasih tahu. Cara biar kita fokus gimana dengan keadaan dia yang susah dikasih tahu dan bandel. Kalau misalkan memang katakanlah suasananya nggak mendukung, berarti kan ini suasananya nggak mendukung kan, suasananya betul-betul nggak mendukung, maka kita belajar beradaptasi karena manusia itu diberi kemampuan untuk belajar beradaptasi. Nah caranya bagaimana? Bisa ya nanti minta tolong dari Ustaz Rizka, ada ya Ustaz Rizka. Nah nanti minta tolong misalkan caranya seperti ini, membuat kelompok misalkan 10 anak ya, 10 anak atau 5 anak, kemudian ada satu anak ada di tengah. Nah cari surat yang hampir sama atau yang mirip ya, yang mirip, yang agak panjang tapi yang mirip. Nah nanti yang di pinggir katakanlah baca ayat surat A, yang di tengah baca surat B tapi yang agak mirip-mirip gitu. Nah nanti yang B dia akan berusaha memfokuskan, belajar fokus untuk tetap, misalkan katakanlah yang paling mudah kul ya. Kalau kul pada masih bisa bertahan gitu. Maksudnya yang mirip-mirip gitu. Yang mirip-mirip, yang hampir sama, tapi jangan yang tiga kul. Kalau tiga kul teman-teman pasti bisa bertahan ya. Nah yang selain itu, tapi yang agak mirip-mirip isinya gitu. Sehingga dia akan berusaha fokus untuk mempertahankan hal itu, seperti itu. Nah itu namanya belajar fokus, itu bisa dilatih, ya bisa dilatih. Nanti bisa dibantu oleh Ustazah Rizka bagian di Ahwat ya. Bagaimana caranya seperti itu. Nah atau kalau memang misalkan ini memang sudah mengganggu satu kelas ya mestinya ustadzahnya memberi ruang khusus untuk beliau tadi yang rame, diberikan, disuruh belajar sendiri dengan pengawasan tersendiri, bisa seperti itu sehingga teman-teman yang lain tidak terganggu. Jadi dilihat situasi dan kondisinya. Tapi kalau kita ingin belajar bahwa kita nggak terpengaruh oleh ruangan tadi, salah satunya tadi ya lewat latihan. Nah itu nanti kalau terus-menerus dilatih, nanti lama-lama akan terbiasa, ya akan terbiasa seperti itu salah satu cara melatih fokus gitu ya kak titik-titik ya. Jangan lupa ini diisi presensinya ya. Ada pertanyaan lain apakah? Sebentar saya lihat di Iwan nggak ada lagi pertanyaan ya. Untuk di Ahmad nggak ada lagi pertanyaan, atau mungkin ada yang mau bertanya langsung ya. Kak Hafaf mau bertanya langsung silahkan, tadi raise hand. Mau bertanya langsung Kak Afaf? Silakan kalau mau bertanya langsung. Kak Afaf Aska Humayun, silakan kalau mau bertanya. Cukup audionya saja ya, videonya nggak usah, nggak apa-apa. Mau bertanya langsung? Enggak? Oke.
Enggak, baik kalau tidak ada cukup ya. Kak Sinyo juga enggak perlu kita materinya terlalu banyak. Yang penting kita bisa memahami apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Baik, Kak Sinyo pesan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, tidurnya yang cukup ya, tidur berkualitas yang cukup, jalankan puasa sunnah dan sebagainya dan tetap semangat belajar karena itu amanah dari kedua orang tua. Jika ada benarnya semua dari Allah, jika kasihnya ada salah kata dan sikap kasih minta maaf. Kita tutup dengan doa kawatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.